Oke, terdengar ya. Oke, kita mulai aja lah ya, biar nggak kemalaman. Oke, jadi ini pertemuan kita yang ke-8 untuk matematika aktuaria. Jadi setelah kemarin kita belajar menghitung manfaat dan juga anuitas, nah di materi selanjutnya itu kita akan membahas terkait calculating benefit premium atau ya menghitung premi manfaat ya. Jadi bukan manfaat premi tapi premi manfaat. Jadi di sini kita akan mau menghitung gitu ya, berapa sih sebenarnya biaya yang harus kita bayarkan ya di setiap periode waktunya itu ke perusahaan asuransi ya. Jadi eh ya mungkin ini bisa dibaca lah nanti ya terkait pendahuluannya. Jadi intinya pembayaran yang kita lakukan kepada perusahaan asuransi ya, kalau misalnya itu pembayarannya hanya sekali, itu yang dia disebut dengan namanya net single premium ya. Ini kalau pembayarannya tunggal. Jadi kita cuma sekali bayar aja kayak gitu. Nah, jadi untuk besarannya itu sendiri dia melibatkan yang namanya nilai sekarang aktuaria atau actuarial present value gitu. Nah, pada kenyataannya perusahaan asuransi itu menagih tertanggung dengan pembayaran berkala. Jadi, ketika kita membeli sebuah produk asuransi, tentunya untuk mendapatkan manfaatnya kita harus juga membayar sejumlah uang dalam suatu periode gitu ya, yang mananya tentunya pembayarannya selalu sama gitu ya, setiap periode kepada si perusahaan asuransinya gitu. Nah, dalam hal ini, ya, bahwasannya perusahaan asuransi itu menentukan premi berdasarkan prinsip ekuivalen atau kesamaan. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya adalah kerugian yang diharapkan oleh suatu kontrak itu harus nilainya sama dengan nol. Ya, ketika dibilang kesamaan, jadi eh, istilahnya yang keluar itu sama dengan yang masuk. Gitu. Jadi, ketika kita memandang ini dari sudut si perusahaan asuransi, berarti kalau yang keluar ini adalah manfaat, ya. Sedangkan yang masuk ke perusahaan asuransi ini adalah yang premi yang kita bayarkan, ya. Premi yang dibayar oleh si tertanggung atau ya kita sebagai orang yang membeli perusahaan asuransi, gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan eh, prinsip ekuivalen. Jadi ketika dikatakan apa kerugiannya itu harus sama dengan nol, artinya apa? Uang yang keluar itu ketika kita kurangin dengan uang yang masuk, nilainya sama dengan nol, gitu ya. Artinya ya keluar sama dengan masuk, gitu. Kalau misalnya yang keluar itu lebih besar ya, kalau misalkan ini keluar itu lebih besar daripada yang masuk, ya ini artinya apa? Ya rugi gitu ya. Nah, jadi di prinsipnya di sini adalah keluar sama dengan masuk. Artinya manfaat yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi itu harus sama besarnya dengan premi yang kita bayarkan pada periode waktu yang sudah ditentukan pada polisnya. Nah, hal ini terjadi ketika nilai dari biaya yang tertanggung ya, biaya kepada tertanggung, ini yang disebut dengan manfaat yang kita dapatkan itu sama dengan nilai kini dari si pembayaran manfaatnya. Nah, oleh karena itu, benefit premium atau net premi itu adalah biaya yang dibebankan kepada tertanggung. Gitu ya. Jadi, benefit premium itu adalah yang dibebankan kepada tertanggung. Artinya yang kita bayar ke perusahaan. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan kemarin juga kita sudah belajar ya, untuk asuransi itu manfaatnya terbagi ke dalam dua kasus, yaitu yang kontinu dan diskrit ya, bergantung dari si kapan pembayarannya dilakukan, apakah sesaat setelah kematian atau di akhir tahun kematian. Nah, jadi yang pertama di sini pada pertemuan malam ini kita akan coba bahas untuk kasus yang kontinu ya. Nah, jadi di sini yang kita hitung itu adalah premi manfaat tahunan. Ya, jadi jumlahnya itu sama per tahun. Ya, jadi meskipun pada kenyataannya ya kalau misalnya kita di kehidupan nyata itu kita membayarnya secara bulanan,
untuk di mata kuliah ini kita menghitungnya masih dalam bentuk tahunan. Jadi yang kita hitung adalah berapa biaya yang kita keluarkan per tahun, ya, bukan per bulan, itu ya. Nah, untuk jenis asuransi yang pertama, itu adalah asuransi seumur hidup, whole life, ya. Jadi kalau misalkanlah P ini adalah uang yang kita bayarkan, ya, dengan kita membeli si polis asuransi seumur hidup ini, maka notasi dari peubah acaknya itu adalah LX sama dengan Pi pangkat T dikurang P dikalikan dengan AT, ya. Ini artinya apa? Anuitas, ya. Jadi anuitas yang kita lakukan dengan besar pembayarannya sebesar P gitu. Dan untuk peubah acaknya itu adalah anuitas ini adalah Y, sedangkan untuk si Pi pangkat T ini adalah apa? Ini adalah nilai sekarang, sorry, nilai sekarang dari manfaatnya. Nah, jadi ini kita kurangin itu adalah kerugiannya gitu. Dan ini kita mau kerugiannya itu sama dengan nol atau ekspektasi dari kerugiannya ini sama dengan nol, gitu ya. Jadi LX ini adalah kerugian, ya, kerugian. Di mana ini VT-nya ini adalah manfaat dan si P ini adalah PAT ini adalah anuitasnya. Anuitas dengan besar P. Nah, berdasarkan prinsip ekuivalensi ya yang tadi bahwasanya ekspektasinya itu harus sama dengan nol, ya berarti kita ingin nol itu adalah ekspektasi dari L, di mana L-nya tadi adalah Pi pangkat T dikurang P AT ini, ya. Nah, ekspektasi dari Pi pangkat T itu adalah A besar, ya, manfaat. Dan untuk ekspektasi dari si AT ini itu adalah si anuitas. Nah, jadi kalau berdasarkan prinsipnya itu, jadi si preminya itu adalah manfaat dibagi dengan anuitas. Nah, jadi untuk premi kontinu anuitas jiwa seumur hidup yang dinotasikan dengan PAX ini, itu adalah A besar X dibagi dengan A kecil X, di mana ini adalah manfaat yang dibagi dengan anuitas, ya. Jadi konsepnya sebenarnya untuk semua jenis asuransi ya, itu semuanya sama. Premi itu adalah manfaat dibagi dengan anuitas. Ya, tetapi kita harus ingat bahwasannya itu harus konsisten. Artinya apa? Kalau misalnya jenis jenis asuransinya itu seumur hidup, maka manfaatnya ya manfaat asuransi seumur hidup. Anuitasnya juga demikian, ya. Jangan nanti tiba-tiba untuk si manfaatnya dibuat seumur hidup, ternyata si anuitasnya dibuat endowment misalnya, ya itu nggak boleh. Jadi mereka harus sama. Kalau manfaatnya seumur hidup, ya anuitasnya juga seumur hidup. Gitu. Nah, kemudian ingat ya bahwasannya kita punya hubungan ini di mana manfaat ditambah force of interest kita kalikan dengan anuitas itu nilainya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita ubah si AX-nya ini, ya ini kan bisa kita tulis ya. AX itu adalah 1 dikurang delta AX. Nah, maka kita punya bentuk P-nya itu sama dengan ini, 1 dikurang delta AX per AX. Jadi kalau misalnya ternyata ada soal yang diketahui itu hanyalah si AX kecil ini, dan juga delta, ya kita tetap bisa menghitungnya, gitu ya. Jadi besarnya ini sama aja dengan yang ini. Nah, dari rumus yang ini, ya, dengan kesamaan yang ini dengan ini, bisa kita dapatkan nilai dari AX. Itu adalah 1 dibagi dengan P ditambah delta. Jadi kalau misalkan ada soal yang mengetahui besarnya premi dan juga delta dan ditanya AX, ya kita bisa manfaatkan rumus ini. Nah, ada satu poin penting di sini ya, ketika kasusnya itu dia force of mortality mu dan force of interest deltanya itu dia sama-sama konstan, dalam artian berarti ini dia kasusnya adalah eksponensial ya. Nah, maka untuk preminya itu sama dengan mu. Ya, ini berdasarkan nilai AX dan manfaat dan juga si anuitasnya. Ya, tapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rani ya, mungkin di kelas berapa ya kemarin? Kelas RB ya. Nah, kemarin disampaikan kalau misalnya
untuk ujian itu harus dijabarkan. Jadi nggak boleh nih, meskipun kita sekarang udah tahu nih, bahwasannya ketika kasusnya dia eksponensial, preminya itu sama dengan mu, kita harus tetap menghitung. Ya, dicari si manfaatnya dan juga anuitasnya. Jadi, teman-teman harus tahu nih rumus dari si manfaat itu bagaimana dan si anuitas itu bagaimana, ya. Itu harus dicari manual satu persatu baru bisa didapatkan hasilnya. Nggak boleh langsung dipakai seperti ini. Tuh, tapi ini pengetahuan umum yang harus kita tahu gitu ya. Jadi kita langsung ingat ketika dia kasusnya eksponensial, oh berarti dia eh, mu gitu. Jadi kita tahu hasil akhirnya itu dalam bentuk mu. Jadi kita tinggal menyesuaikan pekerjaan yang kita lakukan gitu ya. Jadi diingat rumus dari si AX itu apa? Ya, integral dari 0 sampai tak hingga pi pangkat T dikali TVX dikali dengan mu X plus T dt ya. Kemudian kalau untuk si AX itu integral 0 sampai tak hingga pi pangkat T dikali TVX dt ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Ya, jadi ini harus diingat. Nah, selanjutnya kita coba lihat dulu untuk variansinya sebelum masuk ke contoh. Nah, tadi kan bentuk LX itu adalah ini ya. LX itu sama aja dengan pi pangkat T kita kurangin dengan P dikali dengan si AT-nya. Jadi ketika kita bicara variansi LX berarti sama aja dengan variansi pi pangkat T dikurang P dikali AT. Ya. Kemudian ingat lagi rumus bahwasanya AT itu sama dengan 1 dikurang pi pangkat T dibagi dengan delta. Ya, ingat bentuk anuitas. Jadi kita bisa coba ubah bentuknya di sini. Ya, jadi di sini kita sama-sama mengandung ada pi pangkat T gitu ya. Nah, kita coba jabarkan gitu ya. Sehingga dapat bentukannya menjadi seperti ini. Pi pangkat T 1 ditambah P dibagi delta dikurangin P dibagi dengan delta. Ya. Atau kalau misalkan kita hitung bentuk dari variansinya, maka kita dapatkan adalah 1 dikurang P per delta dikuadratkan dikali var Vt. Di mana tadi Vt ini adalah si manfaat ya. Jadi kalau variansi dari manfaat, Zt berarti itu adalah momen keduanya dikurangin momen pertama kuadrat. Ya. Ingat yang ini dia adalah bentuk konstanta ya. Konstanta. Jadi variansinya 0. Ingat aja konsep dari var AX itu adalah A kuadrat var X dan untuk var A itu sama dengan 0 untuk A-nya konstanta. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tapi ingat lagi bentuk yang ini tadi. Hubungan yang ini tadi. Terus kita juga punya P itu adalah ini tadi ya. Manfaat dibagi dengan anuitas. Nah, jadi bentuk yang ini tadi bisa kita ubah nih. Ya, si P dibagi dengan delta, ya berarti ini sama aja dengan apa? Tadi ini kan bentuknya adalah A ya. AX dibagi dengan AX, kemudian kita kali dengan 1 per delta. Ya, jadinya adalah AX dibagi dengan delta dikali AX. Gitu ya. Kemudian AX-nya tadi kan bentukannya bisa kita ubah jadi 1 dikurang delta AX ya. Sama aja dengan 1 dikurang delta AX per delta AX. Ya. Jadi bentukannya seperti ini. Yang mana ini sebenarnya juga sama aja dengan 1 per delta AX ya. Dikurangin 1. Nah, jadi 1 dengan satunya di sini hilang ya. Jadi ini sama aja dengan 1 per delta dikali AX. Nah, jadi bentuk variansinya bisa kita buat menjadi paling sederhana itu seperti ini. Ya, momen kedua dikurang momen pertama kuadrat dibagi dengan delta dikali AX kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat dulu contohnya. Di sini contoh 1. Diketahui informasinya sebagai berikut, di mana mortalitas itu mengikuti hukum de Moivre dengan omeganya adalah 80. Diketahui deltanya adalah 4%.
LX ini dia menyatakan variabel acak kerugian yang dipermasalahkan untuk asuransi jiwa seumur hidup yang sepenuhnya berkelanjutan atau kontinu pada X dengan premi ditentukan berdasarkan prinsip kesetaraan atau ekuivalen. Nah, ini tanya adalah variansi 50. Tadi ingat bentuk rumusnya ini adalah momen kedua dikurang momen pertama dibagi delta dikali si anuitasnya dikuadratin. Berarti bisa kita tuliskan bahwasanya var L 50 ini sama dengan 2A50 dikurangin A50 dikuadratin dibagi dengan delta dikali A50 kuadrat. Ya. Jadi ada berapa yang mau kita cari di sini? Ada 1, 2, dan 3 ya. Tapi nanti ini kita bisa manfaatkan rumus 1 dikurang A50 per delta. Ya. Ya, sama dengan A50. Ya, jadi nanti sebenarnya ini dengan delta ya bisa menghilang ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, A50. Oke. Perhatikan, ingat kembali rumus AX. Oke, kita buat dulu secara umum ya. AX itu adalah integral 0 sampai omega min X ya. Ini untuk de Moivre. Kemudian V pangkat T dikali TVX dikali mu X plus T dt. Untuk momen keduanya sama 0 sampai dengan omega min X, bedanya hanya pi pangkat 2T ya. Untuk TVX, mu X plus T-nya juga tetap sama. Tapi ingat lagi nih bentukan TVX-nya bagaimana, mu-nya bagaimana ya. Untuk de Moivre, TVX-nya itu adalah omega min X min T per omega min X atau 1 dikurang, 1 dikurangin dengan T per omega min X. Kemudian untuk mu-nya, mu X plus T-nya itu adalah 1 per omega min X min T. Nah, jadi kalau misalnya kita kalikan ini ya, untuk si TVX dikali dengan mu X plus T itu sama dia dengan 1 per omega min X. Oke, kemudian apalagi yang penting bentuk pi pangkat T ya. Pi pangkat T itu sama dengan E min delta T. Ya, ini juga penting. Nah, jadi rumus untuk A50-nya ya itu sebenarnya adalah saya tulis di sini ya, A50 itu integral dari 0 80 dikurangin 50 kemudian E min 0,04 T ya dikali dengan 1 per omega ya 1 per 80 min 50 dt ya atau sama aja dengan ini. Saya rasa untuk mengintegralkannya ini sudah bisa ya. Ini tinggal 1 per 30 integral 0 sampai 30 E min 0,04 T dt atau sama dengan 1 per 30. Kemudian ini min 1 per 0,04 E min 0,04 T. Masukin dia 30 dan 0. Nanti dihitung nilainya dapat 0,58. Saya rasa ini integralnya bisa. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan untuk momen pertamanya? Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, untuk yang momen kedua juga sama, ya perbedaannya hanya di pi pangkatnya tadi, pi pangkat 2T. Jadi di sini yang awalnya 0,04 menjadi 0,08. Dan kalau dihitung dia hasilnya 0,37. Ya, 0,37887. Nah, ini kemudian kalau misalnya kita mau menghitung AX-nya, sebenarnya ini nggak dihitung juga nggak masalah, gitu ya. Kita bisa manfaatkan kayak rumus yang ini tadi. Jadi, bentuk variansinya sebenarnya bisa kita modif lagi, gitu ya. Di mana variansi L50-nya itu bisa kita buat jadi momen kedua dikurangin momen pertama dikuadratin dibagi dengan 1 dikurangin momen pertamanya dikuadratin.
ya. Delta dengan deltanya ini dia saling menghilangkan. Cuman kalau mau dihitung juga nggak apa-apa. Nanti sama aja bentukannya, ya. Terserah. Nah, ini kalau misalnya kita menghitung si A50-nya itu, ya, menggunakan rumus 1 dikurang A besar per delta, maka dapat nilainya 10,4. Nah, jadi untuk variansinya, itu tinggal kita masukin aja angka-angkanya tadi ya. Ini momen kedua 0,37, ini momen pertama dikuadratin ya, 0,58 dikuadratin. Ini adalah deltanya 4% dan ini dia si anuitasnya ya 10,44. Jadi hasilnya adalah 0,22. Jadi variansinya sebesar 0,2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang ingin bertanya dulu? Tidak? Tidak, Bang. Ya, tidak ya. Mudah sekali. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melihat gitu ya gimana kalau misalkan nih ternyata anuitasnya itu dia dibayarkan selama T tahun. Jadi pembayaran yang kita lakukan itu dia selama T tahun. Dengan imbalannya pertanggungan seumur hidup. Atau dengan kata lain kita bisa tuliskan bentuk peubah acaknya menjadi seperti ini. TLX. Ya. Jadi simpelnya ketika kita membuat dia menjadi T tahun, ya, pembayarannya selama T tahun gitu ya, maka si anuitasnya itu yang tadi awalnya dia seumur hidup berubah menjadi anuitas berjangka T tahun, ya. Ini untuk bentuk dari peubah acaknya, dan ketika berdasarkan si prinsip ekuivalennya bisa kita dapatkan bentukan dari si apa namanya? Si preminya itu adalah seperti ini. Ya, jadi si manfaatnya dibagi dengan anuitas yang dibayarkan T tahun. Nah, ingat lagi ya konsepnya, berarti kalau misalkan ini ya, kita bisa tuliskan untuk si AXT itu sama dengan 1 dikurang AXT ya, dibagi dengan delta. Kemudian ingat juga ada hubungan bahwasannya AXT itu sama dengan AXT dikurangin dengan, bukan dikurang, ditambah ya, AXT ya. Di mana si AXT yang ini itu dia sama aja dengan TEX ya simbolnya. Jadi kita bisa ubah bentuk si persamaan di atas ini menjadi seperti ini. Kalau kita mensubstitusikan bentuk yang ini, tapi si AXT-nya ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, tidak ada ya. Nah, selanjutnya adalah untuk asuransi berjangka N tahun. Ya. Jadi ingat aja konsepnya, apapun jenis asuransinya dia adalah ya manfaat dibagi dengan anuitas ya. Manfaat dibagi dengan anuitas. Ya, konsepnya itu. Jadi ya ini hanya embel-embelnya ya. Intinya kita bisa memisalkan si P-nya itu dia sebagai pembayaran premi yang kita lakukan dalam berjangka N tahun ya, dibayarkan secara kontinu selama si tertanggungnya masih hidup. Ya, jadi untuk peubah acaknya notasinya bentuknya seperti ini ya, di mana di sini si L-nya ini adalah uh, kerugiannya, yaitu manfaat dikurangin dengan aliran pembayaran premi ya, manfaat dikurangin premi. Nah, jadi berdasarkan prinsip ekuivalensinya, ya nanti kita bakal dapatkan bentuk preminya gitu ya. Nah, ini sama saja. Kemudian untuk variansinya juga sama bentukannya. Nah, untuk mendapatkan ini, prosesnya juga sama ya. Ini bisa kita tulis juga menjadi 2
AXN dikurangin dengan momen pertamanya N kuadrat dibagi dengan ini 1 dikurang AX N gitu ya. Ini juga bisa sama. Jadi untuk proses mendapatkannya ini itu langkahnya sama kayak yang di asuransi seumur hidup tadi ya. Nanti bisa dicoba sendiri menurunkannya. Langkah-langkahnya sama persis, tidak ada yang berubah. Hanya kita mengubah jenis asuransinya saja. Nah, kalau kita anggap kita melakukan pembayarannya selama 3 tahun, sama kayak kasusnya tadi ya, maka, nah di sini ya, untuk si anuitasnya itu berubah menjadi anuitas 3 tahun. Ya, ingat tadi di sini kita anuitasnya itu dia N tahun. Tapi ketika kita melakukan pembayarannya itu selama T tahun, maka dia berubah menjadi T tahun. Dan berdasarkan rumus yang tadi ya, di mana AXT itu sama dengan 1 dikurang AXT dibagi delta, maka kita bisa ubah untuk bentuk dari si preminya yang dibayarkan selama T tahun itu ya menjadi seperti ini. Delta dikali AXN 1 gitu ya, dibagi dengan 1 dikurang AXT 1. Kita lihat contohnya. Nah, jika diasumsikan POM dan POI-nya itu adalah konstan, nah tentukan variansi dan juga premi selama T tahun. Oke ya. Nah, untuk si anuitasnya itu dia bukan anuitas ya, manfaatnya ya. Manfaatnya itu nilainya adalah mu per mu plus delta 1 dikurang E min N mu plus delta. Ya, ini bisa kalian dapatkan dengan menghitungnya secara manual ya, harus secara manual dari awal, nggak langsung pakai. Ingat aja rumusnya apa? Kalau untuk asuransi N tahun ini, integral dari 0 sampai N, ya, pi pangkat T dikali dengan TVX mu X, sorry, TVX mu X plus T dt. Atau ya sama aja dengan integral dari 0 sampai N, E min delta T dikali E min mu T. Oh, mu T-nya gitu, sorry. Mu T dt ya. Atau ya ini sama aja dengan integral 0 sampai N, kemudian E min delta plus mu T dt, atau sama aja dengan apa nih? Sama dengan, oh sorry, ada mu-nya ya, harusnya ketinggalan. Ada mu-nya di depan ya. Mu, ini mu ya. Jadi di sini nanti ada mu. Ini mu, sorry, ketinggalan mu. Ini mu dikali dengan 1 per mu plus delta E min mu plus delta dikali T, masukin N dan juga 0. Ya, nanti dapat bentukannya seperti ini. Ya, begitulah cara menghitung manualnya. Untuk yang momen keduanya, tinggal kita mengganti yang awalnya dia pi pangkat T menjadi pi pangkat 2T. Untuk TVX dan mu-nya juga tetap sama ya. Ini kasusnya tadi adalah dia eksponensial ya. Eksponensial di mana TVX-nya itu adalah E min mu T, dan mu X plus T-nya itu bisa kita anggap sebagai min. Ya, itu perlu diingat. Dan tadi preminya itu nilainya mu ya. Nah, jadi untuk variansinya, ya variansi LX-nya tadi tinggal kita masukin aja. Ya, ingat tadi bentukan rumusnya itu adalah variansi L itu 1 plus P per delta kuadrat dikali dengan momen kedua. Ini saya tulis singkat saja ya, dengan momen pertama dikuadratin gitu. Ya. Nah, ini momen keduanya, ini momen
pertamanya dikuadratin. Ini si V-nya, ini si deltanya, ya. Kemudian untuk si TVA-nya, TVA-nya tadi bentukan rumusnya adalah yang anuitas eh, N tahun dikali delta dibagi 1 dikurang si anuitas yang eh, T tahun, ya. T tahun. Makanya di sini eh, si momen pertama N tahun ini tadi, ya, di sini N, kemudian ini ditambahin dengan delta, ya, dikali delta, kemudian ini dia T tahun gitu, ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa, Bang. Ya, gimana? Bisa, Bang. Oh, tadi kedengarannya cuma bang doang, bisanya nggak kedengeran. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, eh, untuk asuransi selanjutnya itu endowment, ya. Di sini masih sama konsepnya, ya, tetap di sini adalah manfaat, manfaat, dan di sini itu dia anuitas, ya. Dan untuk variansinya juga bentukannya masih sama, ya, kayak tadi, ya, ini sama. Nah, jadi kita untuk memperolehnya itu, ya, kita menerapkan hal yang sama kayak dua asuransi yang sebelumnya. Nah, untuk kasus T tahun dia juga sama, ya. Yang berubah itu adalah untuk anuitasnya. Yang awalnya N tahun dia selama jadi T tahun gitu. Untuk yang pure endowment juga sama, ya. Di sini ingat, ya. Di sini anuitasnya, di sini manfaatnya dia masih sama, dan untuk ketika dia T tahun juga tetap sama. Yang berubah di sini nih yang menjadi T tahun, ya. Nah, ini ada hubungan yang perlu mungkin kita ketahui dan akan membantu nantinya, bahwasanya premi ini untuk berjangka ditambahin yang ini pure yang endowment dikalikan dengan AXN itu sama dia dengan premi asuransi seumur hidup. Sebentar. Ya, ini ditambahin ini tambah ini itu adalah AX kali AXN. Ya, benar, ya. Sebentar, ini asuransi Dwiguna. Coba, ya. Kok kayaknya ada yang salah di situ. Saya merasa ragu. Kita coba lihat dulu, ya. Yang pure endowment. Bentar, pure endowment. Mana itu, ya? Bentukannya, ya. Ini pure endowment. Seperti ada yang salah di rumus itu, ya. Hmm, kita cek dulu, ya. Saya takutnya ada yang typo. Yaitu NVAX. Oh, ada N-nya. Sorry, sorry. Kan saya bilang juga apa? Ini harusnya ada N-nya, ya. N ini harusnya AX dikali ini dikali ini. Kan sama nggak tadi nih? NVAX
VAXN 1 dikali dengan AXN. Ya, coba kita cek ini 4021 ya. Ada yang typo 41. Kita cek dulu. Oh, nggak ada. Hmm, 40.22. Aku cuma satu. Ini. Hmm. Oke, ya benar ya. Ini harusnya ada N ya. Ya, ini nanti ditulis ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian ini untuk asuransi jiwa dengan dwiguna ya, di mana VAX itu sama dengan yang ini ya, yang satunya di X dan satunya di N. Ya, ini nanti akan membantu. Satu. Oke ya. Nah, kita lanjut dulu. Untuk asuransi yang tertunda juga masih sama di sini ya. Untuk preminya itu adalah manfaat dibagi anuitas. Nah, tetapi anuitasnya di sini dia memakai anuitas seumur hidup ya. Kenapa anuitasnya itu seumur hidup? Ya karena memang asuransinya kan sebenarnya itu ya asuransi yang seumur hidup tapi dia tertunda gitu. Makanya untuk anuitasnya dia pakainya seumur hidup. Nah, saat dia itu kita anggap pembayarannya selama T tahun, maka nanti dia berubah menjadi anuitas untuk yang T tahun. Ya, bukan lagi yang seumur hidup. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita melihat soal latihannya? Tidak ada? Belum, Bang. Oke. Ini salah ya, soalnya ini harusnya ada 20-nya di belakang. 20. Oke, kalau belum ya, kita coba lihat dulu di sini. Jadi diketahui informasi sebagai berikut di mana VA20 eh, 40-20 itu 0,45, kemudian A40 ini satunya harusnya di atas ini ya. Nah, itu sama dengan 0,2 dan A60-nya 0,65. Nah, tentukan dari 10.000 20 VA40. Jadi kita akan menghitung dulu ya mula-mulanya itu 20 PA40 ini sama dengan berapa? Ya, ini tadi bisa kita pakai hubungan yang mana tadi? Nah, yang ini ya. PA yang ini yang satu dikali AXN ya. Berarti ini sama aja dengan P A 40-20 ditambah P A berapa tadi ini 40 sorry ya satunya di belakang ya 20 dikali A 40 plus 20 ya atau sama aja dengan P A 40 20 ditambah P A 40 20 dikali dengan A60. Nah, tapi ada yang nggak kita ketahuin ya, yang ini, yang awal. Tapi kita punya informasi ini.
Ya, kita tahu kalau misalnya VA XN itu sama dengan VAXN dikurangin dengan apa? P ditambah atau dikurang? Coba kita lihat tadi rumusannya mana tadi yang ini ya ditambah ya. Ditambahin dengan VAXN-nya 1. Ditambah dengan PAXN 1. Nah, jadi untuk yang ini berarti kan sama dengan ini dikurangin ini gitu ya. Berarti ini sama aja dengan PAX. Oh, bukan X ya, tapi 40. 20 dikurangin PA 20 ditambah PA 20 dikali dengan si A 60-nya ya. Oke, berarti tinggal kita masukin ya nilainya ya. Atau sama aja deh, kita buat dia menjadi VA 20 kemudian dikurangin 1 dikurangin dengan oke bukan sorry kita P-nya dulu ya dikurang PA 20 dikali 1 dikurang A 60 atau ya kita masukkan nilainya 0,45 dikurang ini 0,2 dikali 1 dikurang 0,65. Berapa ini nilainya? Kita coba hitung kalkulator dulu. Kita hitung berapa tuh? 0,45 dikurangin 0,2 dikali 1 dikurang 0,65. 0,38. Jadi untuk yang 10.020 P A40 itu sama dengan 10.000 dikali 0,38. Atau ya sama dengan 3.800. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bang mau nanya. Boleh. Itu yang 0,2 kali 1 kurang 0,65 itu dari mana 1 kurang 0,65-nya? Karena dari atasnya itu kayak belum nemu aja kenapa bisa gitu. Oh, ini tadi kan awalnya kan rumusannya seperti ini harusannya ya. Eh, ya ini ya, PA40 yang berjangka dengan yang endowment dikali dengan A60 ya, asuransi yang whole life 60. Nah, tapi di sini kita nggak punya bentukan yang ini, si berjangkanya, tapi kita punya rumus yang ini, di mana Vir endowment itu sama dengan yang berjangka dengan yang endowment. Jadi kita bisa buat yang ini ya itu sama dengan yang ini dikurangin dengan yang ini. Jadilah rumus seperti ini. Ditambah dengan yang di atasnya tadi ya. Ini kita turunin ke bawah. Nah, ini kita coba. Nah, ini kita turunin ke bawah ke sini. Nah, tapi kan yang ini sama yang ini kan sebenarnya bentukannya sama. Jadi ibarat kata kayak eh, A ditambahin dengan AB, ini kan sama aja dengan A kita kaliin dengan 1 ditambahin B. Gitu. Ya. Nah, tetapi perhatikan di sini dia minus. Jadi kita kalau misalnya kita punya nih minus A ditambahin AB, ini kan sama dengan minus A 1 ditambahin dengan, sorry, 1 dikurangin B ya. 1 dikurangin dengan B gitu.
Ya, jadi ini minus PA 40 20 dikali dengan 1 dikurang A 60. Makanya di sini jadi 1 dikurang 0,65. 65-nya ini datang dari mana? Dari sini. Yang A 60 gitu. Begitu. Oke Bang. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, oke. Ini untuk latihan 1 dicoba sekarang. eh kita coba yang mana ya? Oke. Dicoba untuk yang I dulu deh. Dicoba untuk yang I 10 Jadi asuransinya tertunda 5 tahun untuk seseorang berusia 30 tahun yang dia bayarkan 10 kali. Diketahuin omeganya 90 dan deltanya 0,08. Coba dikerjakan dulu. Saya tunggu mungkin berapa lama kira-kira ngerjainnya? Setengah jam bisa? Cukup kira-kira? Setengah jam mengerjakan ini? Harusnya cukup sih ya. Rumusannya itu tinggal pakai rumus yang ini. Gimana? Bisa kira-kira? Setengah jam? Eh, Insya Allah bisa Bang. Oke, dicoba dulu ya. Nanti kalau sudah tinggal diresen aja. Oke, selamat mencoba.
Oke, gimana? Sudah ketemu? Gimana? Ketemu nggak hasilnya berapa? Belum ketemu yang di kecil XT-nya itu. Oh, tapi udah dapet si A besarnya, manfaatnya. Udah tapi nggak tahu bener apa enggak. Oke, kita coba ya. Gimana? Rumus dari A besarnya dulu deh. Berarti itu apa tuh? 5A30 ya? 5A30. Nah, ini gimana rumusnya? Dari rumus umumnya dulu, awalnya. Gimana? Integral. Dari mana sampai mana? 0 sampai W min T. Dari dari mana sampai mana? Dari eh, N sampai ini W min X min T bang kalau dari sana. Berarti dari 5 sampai 90 dikurangin Dikurangin 30 30 kurang 5. dikurangin 5. Oke. Kemudian ini pi pangkat T dikali dengan TVX dikali dengan mu ya. Begini? Iya bang. Berarti ini integral dari 5 sampai 90 kurangin 35 berapa? 55 ya? Bener nggak? 60 kurang 5 ya. Kemudian ini kita langsung buat aja jadi E min 0,08 T ya, bukan delta lagi ya. Dikali, nah tadi kalau dia de Moivre TPX mu X-nya gimana? TPX-nya itu satu kurang T per W min X. Kalau mu X plus T-nya satu per W min X min T. Oke, berarti ini jadinya 1 per berapa? TPX kali mu-nya. 1 per 90 kurang 30 ya? Atau 90 dikurang 30 baru dikurangin 5 lagi? Gimana? Kalau saya satu kurang 30, 90 kurang 30 kurang 5. Oke, coba kita cek ya. Saya juga rada-rada lupa nih. Kalau AX MT itu mana? Itu anuitas tertunda ya? Bukan. Asuransi tertunda. Oh, ini masih anuitas. Kita cek ya. Ini temporary. Oh, ini anuitas. Ini masih ini yang ini apakah ini masih diskrit? Pentingan payment model. Ini masih diskrit ya. Ini, nah ini. Deferred insurance itu kalau dia Demoy Pro, oh dia langsung buat gini ya, di pangkat M. Nih MPX, AXM-nya itu bentukannya gini. Ya berarti dia itu Omega min X ya. Harusnya Omega min X kalau kita ini kan PM. Oh hasilnya Pi pangkat M. Oke kita coba dulu deh ya. Nanti kita bandingin sama rumus yang ini. Tapi sebentar. Kalau di sini kan dia TVX min X. Oh, dari 0 sampai hingga pi pangkat M. Kalau di sini M, dia harusnya tetap ini ya, mu aja. Tapi kalau misalnya tadi dia eh
apa namanya, kalau misalnya kita ubah dia jadi nol, baru dia menjadi ini mu-nya, mu x plus mu m. Ini berarti harusnya dia cuman 90 dikurangin berapa tadi? 30. Tapi kalau misalnya ini diubah jadi nol, ya kita geser dia jadi nol, baru di sini dikurangin 5 gitu. Nah, jadi ini sama aja dengan 1/60. Integral yang ini itu adalah min 1/0,08 min 0,08 T. Masukin 55 dan juga 5. Berarti tadi di sini salah ya? Tadi salahnya di sini ya? Iya Bang, tadi Iya. dikurangin M-nya juga. Ya, harusnya kalau misalnya dia tetap kita buat di sini itu M-nya, berarti di sini harus tetap rumus biasanya, yaitu TPX dikali mu X plus T. Ya, ingat aja tadi TPX-nya itu adalah dia tadi apa? Omega min X min T dibagi omega min X, dan untuk mu-nya, mu X plus T itu adalah omega min, sorry, 1 ya. 1/omega min X min T. 1/omega min X min T. Gitu ya. Sehingga hasil kalinya ini harusnya dia itu adalah 1/omega min X. Nah, ini berarti tinggal nanti dihitung lah ya. Ini 1/60. Kemudian ini kalau, oke, kita masukin eh, berarti 1/0,08 min 0,08 dikali 5, ya dikurangin 1/0,08 min 0,0855. Oke. Itu kebalik gak Bang? Aturan 55 dulu. Bentar. Nggak, sama aja sih sebenarnya gini. Kalau misalnya tadi ya ini memang saya balik, maksudnya itu biar si minus yang di depan ini nggak di depan sini gitu. Jadi kalau misalnya ini kita buat 55 kan dia minus di sini. Sedangkan ketika kita masukin 5 kan harusnya jadi positif kan ya? Bener nggak? Bener Bang. Ya, jadi saya hanya mau mempercantik tulisannya. Jadi sebenarnya ini sama aja kalau misalnya saya buat ini minus, di sini saya ganti jadi 5, di sini saya tambah, di sini saya kurangin ini jadi 5 gitu. Sama aja sebenarnya. Cuman saya mau memperindah tulisannya aja. Jadi saya buat seperti itu. Ini 5, ini tadi 5 ya. Nah, nanti tinggal dihitung nilainya berapa. Kemudian berarti tadi tinggal yang satu lagi apa kita cari? Yang A 30/10 ya. Ini bukan tadi. A 30/10 itu apa? Integral dari mana? Dari 0 ya kan? 0 sampai, ayo apa rumus AXT ya. Rumus AXT itu kalau dia de Moivre gimana? Dari 0 sampai dengan, apakah sampai dengan omega min X atau dikurangin T, apakah omega min X? Mana nih kira-kira? Kalau AXT. Omega min X min T bukan? Harusnya sih iya ya. Tapi kita cek dulu kebenarannya. Nanti takutnya kita salah. Kita cek lagi di bukunya. AXT itu kan sama aja dengan AXN ya. Anuitas. Anuitas yang berjangka. Nah, AXN itu kan dia bentukannya integral dari 0 sampai N TVX ya. TEX itu kan bentukannya TVX kan ya? AX kan TVX min T. Kalau misalnya dianya itu ini eksponensial. Kalau dianya de Moivre, oh tidak ada ya. Oke, dia nggak ada cantumin di sini.
Ya kalau dia, oke. Nah, dari sini ya. Kalau dia AXN ini, itu dia integral dari 0 sampai N. Berarti bukan yang kedua ini, tapi dia dari 0 sampai N saja, sampai T. Ini yang benar. Ya, ini juga salah. Harusnya ini dari 0 sampai dengan si 10. Nah, tapi ini dia pi pangkat T dikali dengan TVX dt. Nanti dia mungkin berpengaruhnya di sini. Berarti ini jadi integral 0 sampai dengan 10 E min 0,08 T. Nah, TVX-nya itu berarti berapa? TVX-nya berarti ini bentukannya berapa nih? 1 dikurang 10 per 90 dikurang 30. Gimana? 1 per 30, 1 dikurang 1, 1 dikurang. Oh, 30, 10 per 90 dikurang 30. kenapa 10? Karena dia T per W min X. Oke, perhatikan ya. Ini T kita integralkan terhadap T. Jadi di sini bukan 10, ini kan N. Jadi ini tetap dalam bentuk T. Gitu ya, hati-hati. Jangan salah, ini itu N. Ya, ini T. T-nya ini dalam fungsi T di sini. Sama kayak ini tadi. Jadi kalau misalkan tadi eh Abin buatnya di sini TVX-nya itu di sini masukin 10, di sini juga 10, ya berarti nggak perlu diintegralin lagi gitu. Ya, hati-hati, jangan sampai salah. Berarti ini adalah sama aja dengan integral 0 sampai 10 E min 0,08 T ya dt dikurangin integral 0 sampai 10. Ini 1/60 kita keluarin aja. Nah, ini T dikali E min 0,08 T dt ya. Ini tinggal diselesaikan pakai yang ini pakai integral biasa, yang ini pakai parsial ya. Ingat aja integral dari E pangkat AT dt itu sama dengan 1/A E pangkat AT. Ya, terus cek kalau nggak ada batas integralnya. Begitu. Ini tinggal dihitung saja. Tinggal dilanjutkan menghitungnya. Ini sama dengan berapa. Kemudian nanti untuk ini berarti kan dia tinggal sama dengan ya ini kalau misalkan ini kita bilang nilainya X. Kemudian ini nilainya Y. Berarti tinggal ya X per Y gitu ya. Kayak gitu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Bisa? Ya, jadi eh, penting memang untuk kita bisa mengingat dengan baik gitu ya bentukan rumusnya itu gimana. Terus penting juga kita untuk bisa membedakan mana N, mana T gitu ya. Kemudian kapan kita pakai omega min X, min T, kapan omega min X-nya gitu ya. Itu penting. Jadi harapannya memang ya kalian harus banyak-banyak berlatih ya. Karena untuk mata kuliah perhitungan seperti ya matematika aktuaria ini eh, ya memang harus banyak berlatih gitu. Nggak bisa cuman ngeliatin aja tanpa kita praktekin gitu ya. Apalagi kayak mungkin integral, ya kalau misalnya kalian masih kurang jago di integral, ya diperbanyak lagi latihannya gitu ya. Mencoba untuk integral. Sebenarnya nggak susah, mentok-mentok bentukannya hanya bentukan integral seperti ini aja, nggak ada yang lain gitu. Jadi diingat aja kalau untuk di premi ini ya baik ya di premi ya nah baik itu kasus discrete ataupun continue itu dia hanya berdistribusi eksponensial ataupun de Moivre ya. De Moivre itu sama aja kayak uniform. Jadi ketika nanti ada soal yang dia bilang berdistribusi seragam pada rentang ini sampai ini, itu berarti dia sebenarnya adalah de Moivre ya bentuk lainnya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Tidak? Kalau dari saya cukup, Bang. Oke ya, ini nanti dilanjutkan ya menghitungnya. Nah, sama nanti ya dicoba ya untuk ngerjain poin A, B, C sampai H ini ya yang belum dikerjakan ya yang belum kita bahas. Silahkan dicoba kerjakan ya untuk melihat kemampuannya sebatas mana pemahamannya gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ngestak nih, misalkan di poin D nggak ketemu nih hasilnya. Kayaknya ada yang salah gitu atau ingin mastiin ini udah bener belum ya kira-kira jalannya gitu. Mungkin entah batas integralnya yang salah atau gimana gitu kan ya. Untuk memastikan nanti bisa hubungin saya gitu. Ya, oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanya, mungkin kita cukupkan saja untuk malam hari ini ya. Saya sengaja nggak terlalu banyak bahas soal, biar harapannya itu menjadi apa ya, pekerjaan kalian gitu. Jadi biar kalian yang banyak berlatih mengerjakan soal-soal. Jadi eh, ya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk matematika aktuaria itu harus banyak aksi. Kalau kalian cuman ngeliatin saya ngerjain tanpa ikut mencoba mengerjakan, ya itu bakal sulit nanti ketika ujian. Oke, mungkin itu saja. Sebentar, saya stop record dulu.